Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Hai guys, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Vandari Abdurrahman, kelas 5C, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, dengan NIM 151419058. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas keragaman kebudayaan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia. Hal ini dapat terlihat dari sosial-kultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain, yang masing-masing plural dan sekaligus juga heterogen. Sebagai negara yang plural dan heterogen, manusia memiliki potensi kekayaan yang multietnis, multikultur, dan multiagama yang semuanya memiliki multikultur yang besar. Sekarang kita masuk kepada kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Secara etimologi, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata budi dan daya. Jamaknya budaya yang diartikan budi atau akal ataupun pikiran. Menurut Sir Edward Bethel Taylor, kebudayaan ialah adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan kemampuan serta perilaku lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan tidak bisa diwariskan secara biologis, melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar, dan kebudayaan tersebut diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Luasnya bidang kebudayaan menimbulkan adanya telahan mengenai apa sebenarnya isi kebudayaan itu. Unsur-unsur kebudayaan terdapat pada setiap kebudayaan dari semua manusia dimanapun berada. Selanjutnya, Koenjaningrat menyusun 7 unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal berdasarkan pendapat para ahli antropologi. 7 unsur kebudayaan yaitu: yang pertama bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga organisasi sosial, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem mata pencarian hidup, keenam sistem religi, dan yang terakhir sistem kesenian. Koenjaningrat dalam risiko wujud kebudayaan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya manusia. Berbicara mengenai kebudayaan Indonesia, kebudayaan Indonesia adalah keseluruhan kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah di Indonesia. Kebudayaan nasional dalam pandangan Ki Hajar Dewantoro, yaitu kebudayaan Indonesia merupakan puncak-puncak budaya dari masing-masing suku bangsa. Puncak-puncak kebudayaan dari suatu suku bangsa merupakan unsur-unsur budaya lokal yang dapat memperkuat solidaritas nasional.
kali ini saya fokus pada keunikan dan adat istiadat suku Toraja. Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasinya diperkirakan 1 juta jiwa dengan sekitar 500.000 diantaranya masih tinggal di Kabupaten Tanah Toraja. Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Mamasa. Mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian menganut Islam. Dan kepercayaan animisme yang dikenal dengan sebagai adu todolo, pemerintah tidak mengakui kepercayaan ini sebagai bagian dari agama Hindu Dharma. Apa itu? Kata Toraja. Toraja berasal dari bahasa Bugis Toriaja, yang berarti orang yang terdiam di negeri atas. Pemerintah kolonial Belanda menamai suku ini Toraja pada tahun 1909. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan, dan ukiran kayunya. Ritual pemakaman suku Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting. Biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Sebelum abad ke-20, suku Toraja tinggal di desa-desa otonom. Mereka masih menganut animisme dan belum tersentuh oleh dunia luar. Pada awal tahun 1900, misionaris Belanda datang dan menyebarkan agama Kristen. Setelah semakin terbuka kepada dunia luar pada tahun 1970-an, Kabupaten Tanah Toraja menjadi lambang pariwisata Indonesia. Tanah Toraja dimanfaatkan oleh pengembangan pariwisata dan dipelajari oleh antropologi. Masyarakat Toraja sejak tahun 1990-an mengalami transformasi budaya dari masyarakat berkepercayaan tradisional dan agraris menjadi masyarakat mayoritas beragam Kristen dan mengandalkan sektor pariwisata yang terus meningkat. Toraja merupakan salah satu daerah Indonesia yang sampai saat ini masih memegang erat budaya mereka dari zaman nenek moyang. Salah satu adat istiadat yang terkenal ialah ritual pemakaman, rumah adat tongkonan, dan berbagai ukiran kayu yang khas. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, upacara Rambu Solo. Upacara adat Rambu Solo merupakan ritual penting yang memakan waktu dan biaya besar. Maka tak jarang upacara ini dilaksanakan beberapa bulan hingga bertahun-tahun sejak seseorang meninggal. Upacara adat Rambu Solo adalah upacara adat pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seseorang yang sudah meninggal. Masyarakat Toraja memandang kematian sebagai perpindahan orang dari dunia ke tempat alam roh untuk peristirahatan atau puyang. Bagi suku Toraja, orang yang sudah meninggal dikatakan telah benar-benar meninggal ketika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo telah terpenuhi. Jika belum, orang meninggal akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga masih harus disediakan minuman, makanan, dan dibaringkan di tempat tidur. Rangkaian upacara adat Rambu Solo merupakan ritual penting yang memakan waktu dan biaya yang besar. Maka, tak jarang upacara ini dilaksanakan beberapa bulan hingga bertahun-tahun sejak seseorang meninggal. Biaya upacara adat Rambu Solo yang tinggi disebabkan oleh penyembelihan kerbau dan lamanya prosesi upacara. Upacara ini memang dibuat meriah serta ada hewan kerbau untuk dibagikan ke penduduk sekitar.
sini juga ada tingkatan upacara adat Rambu Solo. Bentuk upacara adat Rambu Solo dilakukan sesuai kedudukan dan strata sesuai masyarakat. Upacara ini dibagi beberapa tingkatan ya. Setiap tingkatannya memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, upacara diciri adalah ritual pemakaman untuk strata paling rendah atau anak-anak yang belum mempunyai gigi. Upacara tingkat ini dibagi menjadi 4 bentuk. Yang kedua, upacara dipasambongi untuk rakyat biasa yang hanya dilakukan dalam satu malam saja. Upacara tingkat ini juga memiliki 4 bentuk yang masing-masingnya berbeda, mulai dari mengorbankan 4 hewan dan 2 kerbau. Dan yang terakhir, upacara rapasan yang dikhususkan bagi bangsawan tinggi. Jenis upacara ini dilakukan 2 kali dalam rentang waktu setahun. Upacara pertama disebut alupia, sedangkan upacara kedua disebut aluprante. Dibagi menjadi 3 jenis. Jumlah babi dan kerbau disembelih dalam upacara ini bervariasi, mulai dari 9 ekor hingga di atas 100 ekor. Dan keunikan suku Toraja kedua yaitu rumah adat Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat orang Toraja yang merupakan sebagai tempat tinggal, kekuasaan adat, dan perkembangan kehidupan sosial budaya orang Toraja. Dikutip dari buku Injil dan Tongkonan, yaitu inkarnasi, kontekstualisasi, transformasi, karya Todorus Kobong. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang berarti duduk, menyatakan belau sukau. Tongkonan berarti tempat duduk atau rumah, teristimewa rumah para leluhur, tempat keluarga bertemu untuk melaksanakan ritus-ritus adat secara bersama-sama, baik ART maupun ARF. Bangunan Tongkonan bukan sekedar rumah adat, bukan sekedar rumah keluarga besar, tempat orang memelihara persekutuan kaum kerabat. Apabila sepasang suami istri membangun rumah, pada prinsipnya sebuah tongkonan telah lahir. Walaupun tidak dengan sendirinya, setiap rumah harus menjadi tongkonan. Keunikan dari rumah tongkonan ini, bagian rumah terlihat susunan tanduk kerbau. Semakin banyak tanduk kerbau yang terpasang pada atap rumah, tongkonan menandakan semakin tinggi strategi atau strata sosial. Rumah adat tersebut ternyata menyerupai perahu kerajaan Cina di zaman dahulu. Rumah adat tersebut hanya dimiliki kepala suku dan kerabatnya. Rumah adat Tongkonan juga dapat tahan hingga ratusan tahun. Rahasia di balik kokohnya rumah adat tersebut adalah bahan, di mana bahan dasarnya kayu pilihan atau kayu aru atau kayu besi yang umurnya dapat dibilang puluhan tahun. Pengambilan pohon sebagai bahan dasar rumah pada saat itu diambil secara adat. Macam-macam rumah Tongkonan sesuai dengan peranannya di dalam masyarakat Toraja, yaitu yang pertama Tongkonan Layu. Tongkonan Layu merupakan tongkonan pertama dan utama karena di dalam adat sebagai sumber kajian dalam membuat peraturan-peraturan adat. Dan yang kedua, tongkonan Pekamberan atau Pekaindoran. Tongkonan Pekamberan adalah tongkonan kedua yang berperan sebagai pelaksana atau menjalankan aturan, perintah, dan kekuasaan adat di dalam adat masing-masing
di daerah adat yang dikuasainya. Dan yang ketiga, Tongkonan Batu Ariri. Tongkonan Batu Ariri merupakan tingkatan tongkonan yang ketiga karena tidak mempunyai kekuasaan di dalam adat, tetapi berperan sebagai tempat persatuan dan pembinaan keluarga dari keturunan yang membangun tongkonan pertama kali. Sekian pemaparan saya kali ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.